Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Yongviano dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai kolesterol dan trigliserida. Untuk mengefisiensikan waktu, saya mempersilahkan kepada semua pemateri untuk menyampaikan materinya. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Membahas materi pertama yaitu kolesterol. Nah, apa itu kolesterol? Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang dibuat di hati dan ditemukan pada makanan hewani. Nah, di sini mempunyai 3 fungsi kolesterol, yaitu yang pertama membangun dinding sel, yang kedua melindungi jaringan saraf, dan ketiga membuat hormon. Nah, di sini juga mempunyai 2 tipe kolesterol, yaitu HDL atau high density lipid yang baik, dan kedua LDL atau low density lipid yang jahat. Nah, tipe kolesterol yang pertama yaitu HDL atau kolesterol baik. HDL disebut dengan kolesterol baik karena berperan sebagai pemburu LDL agar kembali ke organ hati dan pergi dari pembuluh darah arteri. Meski demikian, HDL hanya mampu mengusir sekitar 1/4 hingga 1/3 dari keseluruhan kolesterol dalam darah. Dan HDL tidak dapat mengeliminasi LDL secara keseluruhan. Semakin banyak kadar HDL, maka semakin baik kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kadar yang baik akan mencegah terjadinya penyakit jantung dan stroke. Nah, yang kedua yaitu ada LDL atau kolesterol jahat. Disebut demikian karena berkontribusi terhadap penimbunan lemak pada pembuluh darah arteri. Apabila LDL tertimbun terlalu banyak, maka akan meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung, stroke, serta penyakit pembuluh darah perifer. Kadar normal kolesterol. Kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter. HDL normal pria 40-50 mg per desiliter, wanita 20-60 mg per desiliter. Normal kurang dari 100 mg per desiliter dikategorikan sangat bagus. Antara 100 sampai 129 mg per desiliter dikategorikan normal. Kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk kadar HDL normal untuk pria berkisar antara 40 sampai 50 mg per desiliter dan antara 20 sampai 60 mg per desiliter. Untuk wanita, kadar HDL normal dikategorikan sebagai berikut. Kurang dari 100 mg per desiliter dikategorikan sangat bagus. Antara 100 sampai 129 mg per desiliter dikategorikan normal. Antara 130 sampai 159 mg per desiliter dikategorikan cukup. Antara 160 sampai 189 mg per desiliter dikategorikan tinggi. Jika di atas 190 mg per desiliter dikategorikan sangat tinggi. HDL dengan kadar tinggi diperlukan untuk mengangkut LDL dari darah kembali ke hati untuk dihancurkan. Jika LDL tinggi akan menyebabkan yang pertama tekanan darah tinggi, yang kedua meningkatkan resiko serangan jantung, yang ketiga meningkatkan resiko kena stroke, yang keempat menyebabkan gagal ginjal. Adapun bahaya utama dari kolesterol darah yang tinggi yaitu terbentuknya plak yang memperkecil diameter pembuluh darah yang menyebabkan terhambatnya suplai oksigen untuk jaringan tubuh. Penyebab utama kolesterol darah tinggi yaitu yang pertama makanan terlalu banyak lemak jenuh. Contohnya seperti mentega, cake, seafood, dan lain-lain. Yang kedua, berat badan lebih gendut. Yang ketiga, kurang olahraga. Gejala kolesterol itu seperti rasa berat di tengkuk dan pegal di pundak, sering sakit kepala, cepat mengantuk, mudah lelah, dan kesemutan. Selanjutnya, bagaimana menurunkan kadar kolesterol? Yaitu perbanyak makan buah dan sayur, ikan laut seperti tuna, ayam tanpa kulit, makanan kaya serat, dan mengurangi makanan yang tinggi lemak,
dapat meminum obat penurun kolesterol seperti obat simvastatin dan lain-lain. Trigliserida atau biasa disebut dengan triasilgliserol merupakan senyawa yang berasal dari makanan ataupun bersintetis dalam tubuh. Trigliserida terbentuk dari suatu ester gliserol dengan 3 asam lemak. Orang dewasa mengkonsumsi rata-rata sekitar 60-150 gram per harinya. Dan lebih dari 90% lemak yang dimakan dinamakan trigliserida. Kita juga dapat mengartikan bahwa trigliserida merupakan salah satu jenis lemak dalam tubuh yang beredar di dalam darah dan berbagai organ tubuh. Lemak adalah senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam cairan dan dapat larut dalam larutan organik nonpolar. Metabolisme trigliserida terbagi atas 2. Yang pertama ialah proses sintesa trigliserida atau pembentukan trigliserida dan kolesterol di hati secara endogen ataupun pembentukan langsung dari makanan secara eksogen di usus. Setelah itu, tahap kedua metabolisme yaitu transport trigliserida atau penyebaran trigliserida yang terbagi atas 2, yaitu secara endogen dan secara eksogen. Transport endogen terjadi saat hati sudah mensintesis dalam bentuk FLDL dan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase menjadi LDL. Setelah terbentuk LDL 50% langsung ditransport ke hati dan 50% diubah menjadi LDL oleh hepatik lipase, di mana hasil akhirnya 80% ditransport ke hati dan 20% lainnya dibawa ke seluruh tubuh. Sedangkan secara eksogen, trigliserida yang berasal dari makanan dikumpul di intestinal atau usus dalam bentuk kilomikron atau trigliserida yang kemudian akan diangkut dalam darah menuju jaringan lemak. Setelah berada di jaringan lemak, kilomikron dan trigliserida akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan kilomikron remnan. Faktor yang mempengaruhi kadar dari trigliserida. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga usia, yang keempat konsumsi makanan dan minuman, yang kelima aktivitas fisik dan olahraga, yang keenam yaitu obesitas atau kegemukan, yang ketujuh yaitu obat dan konsumsi alkohol, yang kedelapan yaitu metode pemeriksaan. Baik, saya akan menjelaskan struktur kimia trigliserida. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CH-COOR aksen, CH2COOR double aksen, di mana R aksen dan R double aksen masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Ketiga asam lemak RCOOH dan R aksen COOH dan R double aksen COOH bisa jadi semuanya sama. Semuanya berbeda ataupun hanya 2 di antaranya yang sama. Fungsi dari trigliserida. Nah, trigliserida di dalam tubuh berfungsi sebagai lemak yang paling efisien untuk menyimpan kalori yang penting untuk proses-proses yang membutuhkan energi dalam tubuh, seperti proses metabolisme. Nah, trigliserida banyak didapatkan dalam sel-sel lemak, terutama 99% dari volume sel. Trigliserida dapat dikonversi menjadi kolesterol, fosfolipid, dan bentuk lipid lain jika dibutuhkan. Trigliserida juga digunakan sebagai sumber energi. Manfaat trigliserida. Yang pertama, sebagai cadangan energi tubuh. Manfaat utama trigliserida dalam tubuh yaitu sebagai cadangan energi tubuh ketika tubuh tidak dapat asupan makanan seperti seseorang sedang puasa atau sedang sakit, sehingga tidak mau makan, maka tubuh akan menggunakan trigliserida ini sebagai sumber energi pengganti karena tidak mendapatkan energi dari makanan. Yang kedua, bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Trigliserida dengan kadar normal dalam tubuh bermanfaat bagi metabolisme dalam tubuh. Kadar lemak yang terkandung dalam trigliserida dengan kadar normal akan membantu dan bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Ketiga, melindungi tulang. Tulang dalam tubuh kita sangat perlu dijaga kesehatannya yang membantu kita sehingga kita dapat berdiri, yaitu tulang. Yang keempat, melindungi organ tubuh dari cedera
Gliserida merupakan lemak yang disimpan di dalam tubuh yang dapat melindungi organ-organ penting dalam tubuh dari terjadinya cedera.